Oke, halo. Pada video kali ini kita akan melihat keseruan dari teman-teman Marsa Daroha berkunjung ke Museum Perkebunan Indonesia. Jadi gimana kisahnya, keseruannya? Mari kita tonton. Ya, sekarang kita lagi perjalanan menuju perkebunan. Ini rekaman amatir ya guys. Ini orang-orang pada tidur karena lagi bulan puasa. Ya, maklum mereka sedang menahan lapar. Saya juga sih, karena disuruh toleransi. Ya, saksikan. Saksikan. Oke, sekarang kita telah sampai di Museum Perkebunan Indonesia. Nih, kita telah sampai. Kagak masuk. Sekarang kita berada di Perkebunan Indonesia. Museum Perkebunan guys ya. Halo. kita lelah. Kita Low. Sekarang kita menunggu biasa. Beli tiket dulu. Sedang menunggu berbuka puasa. Sedang menunggu berbuka puasa. Ini masih jam berapa? Karena belum sahur. Nice. Masih jam 2 jam. Oke guys, kali ini Om lagi di kereta. Woi, nabrak gue keretanya. Woi. Belum juga. Santai dulu. Om lagi di tempat kereta nih guys. Kereta di Museum Pertanian. Kereta mungkin yang dipakai untuk membawa pupuk atau sayur-sayuran hasil perkebunan. Woi, nabrak gue. Anjay. Gila. Woi, masukin batu baranya dong. Nih. Asik. Yuk. Cara turunnya gimana nih? Tinggal turun. Oke, kita telah selesai, bukan selesai sih, udah beli tiketnya, jadi kita langsung masuk ke dalam museumnya. Oke, ikutin keseruannya kali ini. Anjas. Oh guys, kita di sini harus lepas sepatu ya. Jadi kita harus nyeker. Terus kita tadi dapat ini. Apa ini namanya? Disuruh ini namanya. Aduh. Hai guys, ini namanya video kita. Ini enak banget kalau dijalain pakai api tuh. Banget. Siap. Oke, baik. Langsung di-explain. Selamat datang untuk teman-teman Gitu. semua di Museum Perkebunan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wika. Hari ini saya sebagai pemandu teman-teman semua di dalam Museum Perkebunan ya. Kalau boleh tahu ini dari daerah mana aja? Nusa Tenggara Timur. Oh ya. Kalimantan. Absen dulu adik-adik, absen. Terima kasih. Dari Medan banyak ada yang Ada nih, ada. Keluar ya? Oke, jadi sini nggak ada anak Medan ya. Nah, jadi Pendampingnya aja. Oh, Kan anak Medan. Jadi selamat datang ya teman-teman semua di kota Medan. Gimana Medan? Ya kebetulan ini sedang musim panas ya. Nah tapi tahun lalu Kalau musim Medan salju itu ada. musim hujan, setiap hari hujan. Nah ini baru 2 bulan terakhir musim panas, tapi kayaknya nggak panas banget sih. Panas banget.
Oh, ini belum belum panas ini. Ini udah pada nyoba? Kulineran? Apa yang paling enak? Bang Laden. Lontong udah? Belum lontong Medan. Tapi kayaknya puasa jarang sih yang jualan lontong ya. Mie pangsit, ya. Terus soto Medan. Gitu ya. Jadi di Medan ini wisatanya itu memang wisata kuliner, sama wisata sejarah memang di Kota Tua, di Lapangan Merdeka sekitar situ itu kota tuanya Medan, atau titik nol Medan itu di kantor pos Medan. Udah lewat situ? Sudah lewat. Ya, itu Lewat titik sudah. nolnya. Nah, kemudian kawasan yang lain itu kawasan kota tuanya. Masih terjaga seperti ini, paling modifikasinya itu di jendelanya. Ya, dan di depan sini, kalau dulu ini ada tangganya, itu bagian depannya di sini ya. Nah, ini tadi pintu masuk yang kita masuk. Di sini itu sudah tidak ada lagi terasnya karena dulu waktu Jepang datang, nah itu dibom sama mereka. Nah, jadi hampir lah kena, tapi hanya halaman depan aja. Gitu ya. Nah, jadi dulu ini rumah tinggal orang Belanda. Jadi dia profesinya direktur Afros. Nah, jadi Afros itu sebuah organisasi dari pengusaha karet di pantai timur Sumatera. Nah, atau Afros itu dia penelitian karet. Jadi para pengusaha karet mereka membentuk asosiasi disebut dengan Afros. Jadi Afros itu berasal dari bahasa Belanda. Ada anak sastra Belanda? Nggak ada. Jadi takut salah juga nyebutinnya ya. Alihidin, Perenigin, Van Rubber Plantes, Oscus Van Sumatera. Nah, jadi itu asosiasinya para rubber planters gitu. Nah, pusat penelitiannya itu ada di seberang museum ini. Nanti kalian boleh lihat juga. Bentuk bangunannya hampir sama. Jadi pusat penelitiannya itu pas di depan. Jadi di sini bagian kompleks rumah dinasnya, gitu ya. Jadi direkturnya tinggal di rumah ini. Kemudian mulai jadi museum pada 10 Desember tahun 2016, gitu ya. Peresmiannya jadi diresmikan sama Gubernur Sumatera Utara pada masa itu. Nah, kemudian status museum ini adalah swasta. Jadi museum ini dikelola oleh Yayasan Museum Perkebunan Indonesia. Nah, anggota yayasannya itu adalah orang-orang dari perkebunan, dari PTP ataupun perkebunan swasta. Ya. Kemudian di sebelah kiri kalian ada pusat penelitian. Jadi tanaman perkebunan ini ada pusat penelitiannya, tujuannya untuk pengembangan. Nah, jadi kayak sawit nih, ternyata sawit tidak hanya dijadikan minyak goreng, tetapi bisa juga dijadikan lilin seperti yang kalian pegang. Nah, itu lilinnya dari minyak sawit. Berdasarkan hasil penelitian dari pusat penelitian kelapa sawit yang lokasinya ada di depan. Jadi dulu adalah pusat penelitian karet, sekarang sudah berganti menjadi pusat penelitian kelapa sawit. Ya, kemudian ada pusat penelitian perkebunan gula, itu ada di Pasuruan. Ada anak Pasuruan? Nggak ada ya? Nah, kemudian ada pusat penelitian karet, itu ada di Bogor. Pusat kopi dan kakao ada di Jember. Kemudian ada pusat penelitian teh, itu ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi sangat banyak pusat penelitian untuk pengembangan tanaman perkebunan, gitu ya. Kemudian kalian boleh lihat di TV sebelah situ, yaitu adalah gedung museum perkebunan kita yang kedua. Jadi museum kita ada dua ya teman-teman. Nah, ini gedung heritage juga. Dulunya ini kantor administrasi Afros. Nah, jadi kalau di kawasan sini tuh pusat penelitiannya, di rumah dinasnya, dan ini adalah pusat administrasinya, termasuk juga pendataan pekerja perkebunan. Jadi dulu pekerja perkebunan itu didatangkan dari Jawa, kemudian dari Cina, dari India juga. Makanya di Medan ini multi etnis, ada India, ada Tionghoa, ada Jawa, ada warga lokal sendiri yaitu Melayu dan juga Batak. Nah, itu awal mulanya dari perkebunan. Jadi orang-orang Belanda dulu mendatangkan pekerja dari Jawa dan dari daerah yang saya sebutkan tadi, karena warga lokal sendiri mereka nggak mau kerja sama Belanda. Mereka tuh punya kebunnya sendiri. Jadi Belanda kekurangan pekerja sehingga memanggil pekerja dari luar. Nah, itulah awal mulanya, makanya Medan multi etnis. Nah, makanya Medan sendiri tuh ada kampung Madras. Itu kampung khusus orang-orang India Tamil. Kemudian warga Tionghoanya juga kayaknya lebih banyak dibandingkan orang lokal sendiri. Ya, nah ini dia museumnya. Jadi di lantai atas, ini lantai paling atas di menaranya.
jam 1 sekali, bunyinya jam 2 dia 2 kali dan seterusnya seperti itu. Nah ini masih aktif sampai sekarang, tapi karena udah berisik di Medan jadi udah nggak terdengar lagi suara loncengnya. Nah ini dia masih berputar seperti itu. Ya. Oke, kemudian di belakang ada tentang Indonesia, ini sejarah perkebunan. Jadi memang sebelum Belanda datang, orang-orang Indonesia sudah berkebun, sudah bertani dan lain-lain. Makanya Belanda tertarik untuk datang ke Medan. Nah ini lokasinya. Nah ini kawasan Kota Tua yang ada di Medan. Ini ada Chong Afri, itu saudagar perkebunan atau pengusaha kebun paling kaya dulu, berasal dari daerah Cina sana. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ada anak pertanian atau perkebunan? Ada ya, pasti ya. Kita ada tanaman cerita tentang tanaman perkebunan. Ya, teman-teman boleh silakan di upload ya, di Raspberry. Nah di situ nanti ada patung. Jadi kalau di museum biasa ya ada patungnya. Di sini saya sedikit jelasin tentang tanaman perkebunan. Jadi di sini yang kita display ada 7 tanaman perkebunan. Yang pertama ada sawit. Sawit asalnya dari Belanda. Dari Belanda dan dari Afrika didatangkan ke Indonesia. Ternyata tumbuh subur di Indonesia sehingga berkembang seperti sekarang. Ini produk turunannya. Ada CPO-nya. Nah kemarin beberapa hari yang lalu ada pabrik minyak merah baru diresmikan sama Pak Jokowi di Deli Serdang. Nah jadi minyak merah kalau dulu nggak dipakai. Nah sekarang berdasarkan hasil penelitian ternyata minyak merah ini bisa dipakai untuk goreng juga. Nah malah lebih bagus vitaminnya yang ada di minyak merah dibandingkan minyak goreng yang udah bening. Nah karena kalau yang udah bening itu udah dilakukan penyulingan berkali-kali. Nah kalau di minyak merah itu vitamin A-nya masih ada. Nah jadi lagi sosialisasikan untuk minyak merah. Nah kemudian ini ada bibit ya, bibit sawit. Ada jenisnya, ada Dura, ada Tenera, ada Pisifera, dan ada persilangan Dura dan Pisifera. Jadi ini ada jantannya, ada betinanya, dan ada anakannya juga. Nah ini bibit-bibit sawit. Nah ini ada kosmetik juga dari minyak sawit, ada anti-aging, ini ada facial wash. Jadi ada juga skincare yang dari minyak sawit. Nah ini juga sedang dilakukan penelitian untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Nah jadi ini belum disebarluasin, masih di sini aja. Ya, kemudian ada kopi. Kalau kopi asalnya dari daerah Afrika. Nah malah juga tumbuh subur di Indonesia ataupun di daerah Sumatera ya, penghasil kopi yang paling enak katanya. Udah nyobain kopi Medan belum? Belum. Harus cobain ya, katanya enak. Katanya. Kemudian ada kakao. Kalau kakao dari daerah Eropa, ada teh dari daerah Cina, dan tebu dari Papua dan juga Papua Nugini. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya, itu ada patung nenek. Nah, kita kenalan dulu siapa sih nenek itu. Naik lagi sampai 500 kilo. Jangan lebih ya. Jadi guys, ini timbangan dari zaman 300. Ini adalah timbangan tembakau guys ya. Ini adalah tembakau modern. Ini ada masih oke. Kita naik ke atas ya guys ya. Ini nih cantik dikit. Ternyata di atas sudah ada Liza. Halo Liza. Kok miring banget? Hai. Kita sekarang ada di lantai 2. Tugasnya dalam cowok. Pacar gue itu. Yang mana pacar lu? Itu. Wih. Pacar. Tinggi banget Kak, berapa senti? 200. Sehat-sehat orang sehat. Woi, di telinganya. Ada ini yang sawit tadi. Ini ada bunga betina dan ini bunga jantan. Nah, terus jadi polinator adalah nama orang yang mengawinkan si sawit ini kayaknya. Ya, informasi
kan itu Pengawinan. proses itu pengawinan antara tumbuhan. Apa? Pollination. Pollination. Oh. Proses kawinan. Oh, di sini ada prosesnya, guys. Dari yang mana nih? Dari ini dulu. Gak tahu. Kayaknya ini. Kayaknya kan jadi deh. Ini kondisi bunga betina. Ini lah, kan ini dulu. Ini kan udah buah nih. Nah, berarti dari sini dulu. Nah, jadi gini. Terus si mamang-mamangnya ngambil terus gini. Nah, gitu guys ya. Oh, Sumatera Utara. Iya. Ini ada luas kelapa sawit. Oh, daerah gua ke-8 guys, Kalimantan Selatan guys. Kamu ada nggak daerahnya? Daerah gua. Peringkat 1 Riau, peringkat 2 apa? Sebutin. Ini Kalbar. Kalbar, peringkat 3 Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kok 5? Tipo. 5-nya 2 kali. Tapi kalau Oh. dari angkanya ini yang 3. Yang 4 Kalimantan Timur. Kalimantan Utara, terus Jambi. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Baru Jambi, baru Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Rumah gua. Aceh. Sumpah. terus Sumatera Barat terakhir. Gak masuk Jawa Barat. Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar, guys. Lihat deh, Kambodia, tapi ini Kolombia. Salah. Iya. Typo di sana. Ini Partai Gading. Harusnya Pantai Gading gak sih? Partai Gading. Ini Ivory Coast bukan sih di Afrika? Iya, Pantai Gading gak sih? Honduras, Iya. Partai Gading. Kamboja. Bendera Kolombia. Oh, semua bendera. Enggak sih apal aku beberapa. Keren banget. Kamu main GeoGuessr nggak? Ya. Nice. Itu ada bulannya itu bulannya. Terus ini Partai Gading. Partai. Partai. Brazil. Tapi itu benderanya bendera Ivory Coast. Tapi Irlandia. Nggak mungkin. Pantai Gading gak sih? Itu Partai Italia Gading. nggak sih? Pantai Gading di mana? Ayo. Bukan Italia. Ini Indonesia. Irland gak sih? Irlandia itu kan utara banget. Emang kelapa tumbuh di utara banget. Iya, itu benderanya Polandia. Enggak, benderanya. Ini India nih. Monaco. Ini benderanya Monaco guys ya nih. Polandia. Monaco. Polandia. Polandia itu kebalik. Kalau Monaco tuh Iya, sama. Polandia udah Bali. Iya loh. Polandia terbalik. Yang sama tuh Monaco sama Indonesia. Ini Ivory Coast. Ini Ivory Coast. Afrika tuh apa kalau bahasa Indonesianya? Itu nggak tahu. Pantai Gading. Oh, kirain Israel. Coba Pantai Gading. Ini Pantai Gading coba. Israel. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Fuck Israel. Ais. Kayak tadi Nah, kan Ayubor. Pantai Gading kan. Sebanget sih. Sama. Itu sih. Setelah kita temukan. Capek, Mas? Capek. Ada Daryl. Sama lah. Belum makan jadi kami capek. Ini juga belum makan Iki. Sama pada belum makan dari Kasian kemarin. dia belum sahur bahkan. Iya, aduh. Wajib lagi kamu menahan lapar dan dahaga. Ais, ini mah bebas aja ini nih. Iya. Ais. Cuman disuruh toleransi jadi. Kamu nggak jadi bawa makan. Ini tadi minum nih, nggak apa-apa dia. Gimana nih KLO? Kita musim lapar. Kita makan ya. Iya. Kita bukber gak sih? Selamatkan para manusia musim lapar ini. Really? Aku juga nggak makan dari kelas 2 SD. Aduh. Mati. Iya deh. Sangat. Perbola ya bun. Iya. Aku sama ini energinya dari di charge sih. Oh. Sama Tenaga matahari nggak sih? Tenaga matahari gitu. Wah. Kalau makanannya itu opsi ketiga ya. Terbengkalai guys, terbengkalai. Terbengkalai. Udah orang-orang lemes puasa nih. Semangat dong puasa. Enggak. Lemah letih Kita turun dari tangga dan kita masih
punya Andre yang si disabilitas katanya. Turun. Disabilitas mah tahu. Kau yang bilang sendiri. Guys, Saya Kak. Ini gue cuma kasih naik tadi. guys. Bisa. Oke guys. Pesawat cuma buat satu orang. Apa ya? Rekam apa? Kotor banget sih. Ih. Saya apa? Halo, guys. Vlognya aku muka aku. Yang udah pakai sepatu, tolong dong. Tadi mau pakai. Hai. Apa? Astagfirullah. Ih, Kakak Hilman. Halo Hilman. Semoga kau lihat ya Hilman. Jadi next kita akan foto-foto dulu. Halo Vanessa. Gimana, masih semangat kah? Tetap semangat. Gimana? Hai. Masih semangat gak nih? Capek. Capek. Mengaca dong. Wah, ya harus gitu. Kenapa sih? Iya, pakai aja spanduknya, Bang. Nah, jadi ini adalah monumen kereta. Kita kembalikan ke operator. Siap. Jadi kita sampun selesai. Udah selesai dari museum Musperin ya. Jadi di luar tadi kan kita pertama tadi juga ada ini kereta. Terus ada pesawat juga. Itu pesawat. Terus di sini ada teman-teman kita semua. Ini ntar tayang di mana? Ini tayang di YouTube ya. Pokoknya sembarang. Jangan lupa Suprek. Parah tidak respect. Hey. Jadi Aen sedang bermandiri ria karena dia membawa tripod ya guys. Aen, say hi. Ini mereka makan aja. Aku yang berpuasa itu agak tergoda sebenarnya mah. Panas, haus, lapar. Udah nggak diizinin. Maafkanlah aku Tuhan, hari ini aku mokel, Review dong. batal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya ayo bohong. Jadi gimana? Wah. Berapa? Dapat berapa? 8.